Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayasan Aurika di Surabaya. Kali ini kita akan ngobrolin tips dan trik mengenai cara gimana sih supaya anak-anak kita tidak mengalami penurunan di aspek atau kemampuan-kemampuan anak yang telah berhasil kita bangun, entah itu kemampuan mendengar, bahasa, komunikasi, kognisi, bicara, dan aspek-aspek yang lainnya. Nah, kenapa sih fenomena ini kami angkat? Karena ada beberapa realita yang kami temui, bahwasannya ketika anak-anak itu terapi rutin di Yayasan Aurika, dihabilitasi secara rutin di rumah, anak-anak ini mengalami peningkatan kemampuan yang sangat drastis. Namun ketika anak-anak ini kembali ke daerahnya masing-masing atau kembali rutinitas mereka jalani sebagaimana mestinya mereka di saat usia mereka sudah masuk usia sekolah, ternyata hal ini menunjukkan hasil bahwa terjadi penurunan kemampuan. Nah, para orang tua biasanya berpikir bahwasanya ketika anak-anak ini sudah masuk usia sekolah dan anak-anak ini sudah mulai mendapatkan lingkungan yang lebih luas di sekolahnya yang baru, baik itu tingkat SD, SMP, dan lain sebagainya, maka dianggap selesai, habilitasi di rumah tidak lagi dijalani. Padahal untuk anak-anak tertentu dengan kasus-kasus tertentu, walaupun mereka sudah masuk usia sekolah, walaupun mereka sudah masuk di lingkungan yang lebih luas, yakni sekolah dasar atau SMP, tidak serta-merta habilitasi bisa dihentikan, melainkan harus tetap dijalankan serutin mungkin dan sekonsisten mungkin untuk menjaga agar kemampuannya tidak turun. Karena dalam waktu berkala, entah itu 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, ketika ada murid-murid kami yang bersilaturahim datang lagi ke Aurika, ketika kita asesmen ulang, ketika kita bandingkan dengan kemampuan mereka ketika pertama kali mereka keluar atau pulang ke daerahnya masing-masing, tidak lagi menjalani habilitasi di Aurika maupun di rumah, dibandingkan dengan saat pertama kali mereka datang setelah sekian tahun lamanya, baik itu 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu ya, sudah tidak bertemu, kemudian bertemu lagi. Proses assessment itu sangat mengagetkan karena ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan, baik itu dari aspek mendengar, bahasa, kemudian komunikasi, bicara, kognisi, dan aspek-aspek yang lain. Artinya ketika terakhir kali kita bertemu, mereka memiliki kemampuan mendengar yang luar biasa panjang. Mereka sudah bisa mendengar dengan berbagai macam hal dan berbagai macam kondisi atau situasi, mulai dari situasi yang sunyi sampai situasi yang bising, mulai dari mendengar pendek sampai mendengar paragraf. Mereka sudah mampu melakukan itu. Tapi ketika balik lagi ke Aurika, melakukan asesmen ulang secara berkala selama 1 tahun, mereka sudah lama tidak bertemu dengan kita, tidak menjalani habilitasi intensif di rumah. Ternyata penurunan itu mengalami sesuatu yang luar biasa, jauh gapnya. Jadi mereka kembali lagi menjadi anak-anak yang mendengarnya sangat pendek. Kemudian dari aspek komunikasi, yang sebelumnya mereka sudah mampu berkomunikasi secara komprehensif, paham, membedakan kapan dia harus menjawab tentang konsep waktu, kapan mereka harus menjawab tentang objek atau orang, kapan mereka harus menjawab di mana, siapa, berapa, apa, kenapa, bagaimana. Mereka sudah mampu melakukan itu, tapi ternyata ketika kembali lagi, mereka sama sekali bingung ketika ditanyai untuk hal-hal yang sangat sederhana, sehingga butuh pengulangan-pengulangan beberapa kali untuk anak bisa berespon secara tepat. Lalu di aspek bicara, jika sebelumnya mereka bisa berbicara satu kalimat itu terdiri dari 8 sampai 10 kata, ternyata ketika kembali lagi ketika asesmen ulang, mereka hanya mengatakan satu kata, dan lebih banyak gestur. Nah, dalam aspek-aspek yang lain tentu saja pasti sangat berpengaruh. Hal ini akan sangat menyulitkan mereka ketika mereka bersekolah, karena di sekolah komunikasi yang terjadi, bahasa yang disampaikan jauh lebih kaya dibanding saat mereka sehari-hari di rumah.
Sehingga catatannya adalah walaupun anak-anak ini sudah usia sekolah, walaupun mereka sudah beranjak masuk ke dunia sekolah dari TK ke SD, SD ke SMP, hal ini tidak sama dengan habilitasi di rumah berhenti. Sebaiknya habilitasi di rumah tetap dijalankan. Kita membawa laporan akhir ketika anak itu dari Aurika kemudian pulang ke daerahnya masing-masing. Maka laporan akhir itu dijadikan pegangan oleh orang tua bahwa target ini yang setidaknya harus dipertahankan dan target ini yang nantinya menjadi acuan untuk dinaikkan level kesulitannya. Misalkan terakhir kali bertemu anak ini sudah bisa mendengar panjang sampai 1 paragraf. Maka setidaknya ini dilatih sedemikian rupa terus-menerus supaya tetap bertahan di 1 paragraf dan bisa ditingkatkan ke 2 paragraf. Nah, kemudian untuk aspek bicara, jika terakhir kali laporan menunjukkan anak ketika berbicara dalam 1 kalimat bisa 8-10 kata, berarti sehari-hari di rumah juga harus dipertahankan kemampuannya dan bahkan kalau bisa ditingkatkan menjadi 12 kata dalam 1 panjang ujaran. Kemudian dari aspek komunikasi juga tetap dipertahankan. Anak dibiasakan untuk ngobrol, bercerita, bercakap-cakap dengan keluarga, tidak hanya ibu tapi ayah, kakak, kakek, nenek, atau siapapun yang ada di rumah. Kemudian dari aspek bahasa. Nah, kalau terakhir kali laporan anak itu mendapatkan 3.000 kosakata, maka kalau bisa ini bertahan. Jangan sampai turun. Jadi kosakata yang sebanyak 3.000 ini kita harus mengantongi apa saja 3.000 kosakata ini yang dipahami anak. Maka inilah yang menjadi bahan kita obrolan sehari-hari supaya mereka tidak lupa. Dan tentu saja dalam setiap harinya kita tetap harus memiliki 5 kosakata baru minimal untuk meningkatkan kosakata yang jumlahnya selalu meningkat, tidak hanya 3.000, tapi kita naikkan terus-menerus. Nah, inilah yang membuat anak-anak kemampuannya tidak akan menurun, melainkan akan senantiasa meningkat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, walaupun anak-anak sudah usia sekolah dan mereka sudah mendapatkan lingkungan yang lebih luas di sekolah mereka, tidak serta-merta anak-anak ini kita lepas 100% dari habilitasi di rumah. Tetap kita harus menjalankan habilitasi sehari-hari di rumah, supaya anak tetap terstimulasi dengan bahasa kita. Karena belum tentu anak-anak mampu berkomunikasi secara klasikal di kelas dengan banyak anak yang jumlah muridnya juga tidak sedikit, minimal 25-30 untuk kondisi normal di Indonesia. Belum lagi anak ada tantangan jarak, tidak selalu anak berduduk dekat dengan gurunya. Ada situasi bising, ada jarak yang sangat menantang, maka hal-hal ini membuat anak tidak selalu bisa menangkap informasi secara clear atau jelas. Kitalah orang tuanya yang di rumah, keluarganya yang di rumah, yang bisa membantu mereka untuk memahami bahasa-bahasa tersebut. Jadi harus tetap kita review, kita follow up. Apa saja pelajaran mereka di sekolah, maka itu kita follow up di rumah. Apa saja bahasa yang diperkenalkan di sekolah, maka itu kita jadikan obrolan sehari-hari di rumah. Nah, untuk itu anak-anak tidak boleh sama sekali lepas dari habilitasi atau dampingan orang tua di rumah. Karena jika tidak, maka penurunan-penurunan yang terjadi di anak itu pasti akan dialami oleh mereka dan itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena mereka ibaratnya kembali lagi ke titik awal. Titik di mana mereka mulai dihabilitasi pertama kali dan itu luar biasa. Untuk effortnya luar biasa lebih sulit karena usia anak sudah bertambah, perilaku mereka juga semakin kuat secara ego karena mereka sudah memiliki sisi sosial emosi yang pasti sudah berkembang. Mereka sudah punya willing yang kuat, mereka sudah punya keinginan ini itu yang jauh lebih kuat. Mereka juga sudah punya banyak sekali alasan-alasan untuk menolak dan lain sebagainya, dan itu akan menambah tantangan ketika kita hendak melakukan habilitasi di rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian, catatannya adalah
Apabila kita tidak ingin anak-anak kita mengalami penurunan di segala aspek, maka habilitasi di rumah tidak boleh berhenti. Kecuali kita benar-benar yakin bahwa anak kita punya kemandirian dalam mengakses informasi bahasa di sekeliling mereka selain dari keluarga. Jadi, yuk kita teruskan, kita lanjutkan. Walaupun anak-anak sudah tidak terapi di center, walaupun anak-anak sudah tidak terapi lagi di lembaga tertentu, namun terapi di rumah harus tetap berlangsung sepanjang hari. Setiap kali kita bertemu dengan mereka, maka yang kita bayangkan adalah kita beri mereka bahasa yang lain, kita beri mereka bahasa baru, kita tingkatkan kemampuan mendengar mereka, kita tingkatkan pemahaman mereka terhadap berbagai hal, kita ajak ngobrol sehari-hari, berkomunikasi dua arah, kita pancing mereka untuk bercerita supaya mereka ketika bicara bisa lebih panjang. Kita juga senantiasa mengontrol sebaik apa artikulasi yang mereka ucapkan, supaya ketika mereka bicara tidak hanya kita yang paham, tapi orang-orang di sekeliling mereka juga paham. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tips dan trik yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa senantiasa mengajak mereka untuk ngobrol supaya kemampuan komunikasinya tetap bertahan dan akan meningkat. Yang kedua, kita pancing mereka untuk bercerita. Ada kegiatan apa saja yang mereka sudah lalui di sekolah, karena itu bisa memancing mereka untuk berbicara lebih panjang, tidak hanya satu kata dua kata. Karena dalam proses bercerita, mereka juga ada proses menyusun kata demi kata menjadi kalimat yang terstruktur. Lalu yang ketiga, kita biasakan juga mereka untuk mendengar cerita dari kita, mendengar pengalaman kita sehari-hari. Dengan begitu mereka belajar menyimak lebih panjang, karena di sekolah mereka harus menyimak sangat panjang ketika guru mereka menjelaskan. Yang keempat, kita juga harus mengisi kemampuan kognisi atau logika bahasa mereka supaya mereka bisa mengikuti segala pembahasan di sekolah yang makin lama bahasanya makin akademik atau tidak menggunakan bahasa sehari-hari melainkan bahasa buku. Nah, yang kelima, tentu saja tidak hanya aspek komunikasi, kognisi, bicara, mendengar, melainkan bahasa. Kita harus memberikan mereka senantiasa bahasa baru supaya bahasa mereka senantiasa berkembang, tidak hanya berhenti di 1.500, 2.000 atau 3.000 kata, melainkan jutaan kata yang bisa kita perkenalkan. Selamat mencoba Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.